Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Fauzi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembangunan masyarakat. Nah, dimana tugas yang saya buat ini yang diberikan oleh Bapak Soebul Ansor, itu kami suruh menyimpulkan tentang pembangunan masyarakat. Langsung saja kita bahas, yaitu pembangunan masyarakat merupakan suatu hal yang vital dan sangat menentukan maju oleh Bapak Soebul Ansor. Itu kami suruh menyimpulkan tentang pembangunan masyarakat. Langsung saja kita bahas, yaitu pembangunan masyarakat merupakan suatu hal yang vital dan sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, baik dalam faktor politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, salah satu tujuan pembangunan masyarakat merupakan Melkote dan Steps adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup suatu masyarakat dengan adanya tujuan mulia dari pembangunan masyarakat. Nah, kemudian banyak bermunculan program-program pembangunan masyarakat baik yang disusun oleh pemerintah maupun swadaya. Nah, seiring dengan munculnya program-program tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah program-program pembangunan masyarakat tersebut telah dapat meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. Nah, faktanya yang kemudian bermunculan sekarang ini adalah kegagalan program pembangunan, sehingga banyak pihak yang mulai merancang ulang konsep pembangunan untuk mengatasi kegagalan tersebut. Nah, hal tersebut kemudian memunculkan pentingnya komunikasi dalam pembangunan masyarakat. Nah, jadi komunikasi dalam pembangunan masyarakat itu sangat penting untuk menyususkan suatu program-program yang telah dibangun dan supaya untuk menggapai tujuan dari masyarakat. Nah, jadi komunikasi dalam pembangunan masyarakat itu sangat penting untuk menyususkan suatu program-program yang telah dibangun dan supaya untuk menggapai tujuan dari program-program yang telah dibuat. Nah, seperti pernyataan dari Efraim Rogers 1945 bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Nah, berdasarkan sistem tertentu, komunikasi dapat bersifat informatif agar orang lain mengerti dan paham, maupun bersifat persuasif. Nah, agar orang bersedia menerima suatu paham. Sebagai contoh, jika negara menganut sistem demokrasi, seharusnya komunikasi pembangunan yang telah diterapkan oleh negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya komunikasi pembangunan yang telah diterapkan itu menganut sistem demokrasi. Seharusnya komunikasi pembangunan yang telah diterapkan oleh negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya komunikasi pembangunan yang telah diterapkan itu berporos pada suatu empati dan menitik beratkan pada hadirnya suatu ruangan publik, diskursus atau pencapaian emansipasi masyarakat, sehingga interaksi terjadi pada kedua, berporos pada suatu empati dan menitik beratkan pada hadirnya suatu ruangan publik, diskursus atau pencapaian emansipasi masyarakat, sehingga interaksi terjadi pada kedua belah pihak, negara dan masyarakat, dengan model pembangunan lainnya. Hal dengan yang diterapkan oleh suatu negara menganut sistem otoritarian belah pihak, negara dan masyarakat, dengan model pembangunan lainnya. Hal dengan yang diterapkan oleh suatu negara menganut sistem otoritarian. Nah, pada intinya pembangunan masyarakat itu sangat penting. Yang terpenting adalah komunikasi. Jika komunikasi berjalan dengan lancar, maka program-program yang telah dibuat untuk menyususkan atau membuat suatu pembangunan masyarakat itu menjadi lebih efektif dan tercapai tujuan-tujuan dari program tersebut. Nah, kemudian ini saja video singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.